Mahfud MD, Purbaya lagi dan lagi menjadi guncangan besar di era Prabowo. Operasi 3,5 ton emas, TPPU 189 triliun rupiah, dan retaknya status quo, belasan tersangka ditetapkan dan akan terus bertambah. Mahfud MD mengungkap modus operasi emas sebesar 3,5 ton dan pencucian uang senilai 189 triliun rupiah. Dengan begitu, Mahfud secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan mengusut kasus besar tersebut. Mudah-mudahan Pak Purbaya bisa menangani ini, dan kebetulan Pak Prabowo juga sudah menyediakan dirjen yang baru sehingga dia tidak terkontaminasi. Harus tahu ini ada pencucian uang sebesar senilai 189 triliun. Jadi begini, ini importasi emas kan? Ini konteks juga yang pemeriksaan 349 triliun itu sudah sekarang 17 orang masuk penjara udah, dan masih ada yang dalam proses. Kemudian ada lagi nih modelnya. Laporan di bea cukai dengan di pajak itu berbeda. Kita menemukan angka 189 triliun dalam satu transaksi. Iya, ketika masuk dari luar nih lewat bea cukai itu nilainya hanya sekian, aneh kan? Tapi ketika keluar dari Kedirian Pajak, ini kan karena ini masih barang setengah jadi kan ditunda dulu bayarnya, nanti dong kalau sudah. Tapi ketika masuk ke pajak berdasar hasil transaksi nilainya jauh lebih tinggi, 7,9 T, sedangkan sini nulisnya 4,3. Sehingga ada selisih. Iya, ton ya Pak ya? Sehingga ada selisih 3,5 ton emas. Ton nggak? Bukan 3,5 gram, bukan 3,5 kilo, bukan setengah, 3,5 kilo, tapi 3,5 ton. Di bawah langit politik Indonesia yang semakin menghitam, sebuah badai baru kembali terbentuk. Badai itu bernama Mahfud MD dan Purbaya Yudi Sadewa. Dua figur yang, di bawah pemerintahan Prabowo, tiba-tiba menjadi duet paling disorot dalam perang melawan mafia keuangan negara. Dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar 189 triliun rupiah. Penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sudah menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDSP kepada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2. Transaksi emas dalam periode 2017 sampai dengan 2019 melibatkan 3 entitas terafiliasi dengan grup SB. SB ini inisial orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton atau 3,5 ton. Di tengah hiruk-pikuk kabinet baru, dua nama ini mengguncang negara lewat operasi besar yang melibatkan dugaan penyelundupan 3,5 ton emas, transaksi janggal 189 triliun rupiah, dan jaringan gelap yang disebut-sebut sudah bercokol puluhan tahun. Kini, menurut narasi yang berkembang di publik, belasan tersangka dikabarkan sudah ditetapkan, dan sumber-sumber politik membisikkan bahwa Jaksa Agung telah mengantongi nama-nama berikutnya, termasuk sejumlah nama besar yang dulu dianggap untouchable. Dan di pusat pusaran itu berdiri sosok tua berambut perak, Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, kini diberi tugas baru oleh Prabowo di bidang percepatan reformasi kepolisian. Belum genap beberapa bulan menjabat, reputasinya sudah kembali mencuat, tajam, berani, dan tanpa kompromi. Di gedung Kementerian Keuangan yang selama bertahun-tahun terlihat seperti benteng sunyi birokrasi, kini masyarakat merasakan getaran berbeda. Di bawah kepemimpinan baru Purbaya, yang sejak hari pertama langsung mengetuk meja dan melabrak budaya lama, nama-nama besar yang selama ini hanya beroperasi di balik tirai, mulai muncul ke permukaan. Mahfud menambah tekanan itu dengan satu kalimat yang kini viral di seluruh platform media sosial. Kalau negara mau bersih, bongkar semua.
Bukan satu, bukan dua, tapi 3 ledakan isu langsung mengoyak ruang publik. 3,5 ton emas yang masuk tanpa jejak fiskal yang jelas, TPPU 189 triliun rupiah yang berulang kali dipertanyakan publik, dan jaringan mafia kepabeanan yang disebut sudah lama bersarang. Di era sebelumnya, isu ini sempat tenggelam di antara serangan balik politik, perdebatan angka, dan bantahan pejabat. Tetapi kini, di tangan Purbaya dan Mahfud, kasus itu kembali menyeruak, lebih besar, lebih keras, dan lebih terstruktur. Belasan tersangka dan daftar panjang yang disebut Kejagung sudah kantongi. Dalam narasi ini, berbagai sumber politik menyebut bahwa Kejaksaan Agung mulai melakukan silent operation sejak Februari. Nama-nama pejabat middle level sampai high level dikabarkan sudah diperiksa secara maraton. Dan puncaknya, belasan tersangka disebut telah ditetapkan dalam rangkaian kasus yang saling terendana mencurigakan yang sebelumnya disamit sebagai anomali. Menurut rumor politik yang berkembang, berkas-berkas itu kini sudah berada di meja Jaksa Agung, lengkap dengan grafik aliran uang, bagan struktur, hingga daftar peran masing-masing aktor. Kabar paling mengejutkan datang dari salah satu staf ahli di Senayan. Ini baru permulaan, nama besar ada di daftar berikutnya. Apakah benar demikian? Publik belum tahu, tetapi api spekulasi sudah membesar, dan opini publik kini bergerak seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Mahfud MD, dari Menko Polhukam ke Reformasi Polri, efek kejut yang tak kunjung padam. Ketika Prabowo mengangkat Mahfud untuk mempercepat reformasi kepolisian, sebagian publik sempat mengernyit. Apa tidak terlalu berbahaya? Namun dalam hitungan minggu, jawaban itu muncul sendiri. Mahfud tidak hanya bekerja, ia membongkar kembali berkas-berkas lama, menghidupkan satgas-satgas yang dulu sempat ia bentuk, dan menyodok pusat-pusat kekuasaan yang selama ini nyaman dalam bayang-bayang kegusaran. Baru sebentar ia menjabat, tapi media sosial sudah ramai dengan komentar. Mahfud balik, negara langsung panas lagi. Kalau dia sudah bicara, siap-siap ada yang tumbang. Era baru dimulai, Mr. Bersih kembali. Mahfud tampak seperti orang yang kembali ke gelanggang pertarungan yang belum selesai. Dan publik tahu, ia tidak pernah menghindar dari baku hantam politik. Di sisi lain, Purbaya Yudi Sadewa membawa energi berbeda, tapi sama tajamnya. Ia bukan politisi. Ia bukan bagian dari Patronas sebesar. Ia tidak punya basis feodal birokrasi. Justru karena itu, ia tampak seperti anomali sistem. Seseorang yang masuk ke sebuah ruangan gelap dan menyalakan lampu besar-besaran. Dari membekukan anggaran, membongkar penumpukan proyek, sampai menekan keras pejabat malas, Purbaya menjadi tokoh yang tak diduga-duga menjadi wajah baru shock terapi fiskal Indonesia. Dan ketika Mahfud menyebut, Purbaya akan menghadapi orang-orang besar, bahkan ada yang menteri. Publik semakin sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di dalam tubuh negara. Operasi emas 3,5 ton, simbol dari luka lama. Dalam narasi opini ini, kasus emas 3,5 ton bukan sekedar persoalan barang selundupan. Ia menjadi simbol luka lama negara, tempat berbagai interes berkelindang. Perusahaan importir, jaringan logistik, pejabat pengatur dokumen, oknum penegak hukum, dan para pemodal yang selama ini tak pernah tampil. Yang paling membuat geger adalah dugaan bahwa logam mulia itu dilegalisasi lewat manipulasi HS Code, sebuah trik yang terdengar teknis, tapi dampaknya raksasa. Mahfud menyebut, ini bukan 3,5 kilo, tapi 3,5 ton. Itu baru satu kasus. Sontak, publik ramai. Bagaimana mungkin emas sebanyak itu bergerak tanpa jejak fiskal yang ketat? Pertanyaan itulah yang kini menjadi pusat penyelidikan. TPPU 189 triliun rupiah, bayangan besar yang kembali menghantui. Seperti hantu lama yang tak mau pergi, angka 189 triliun kembali dibicarakan setelah Mahfud mengungkitnya. Dulu, isu ini pernah memicu ketegangan antara Menko Polhukam, Kemenku, dan sejumlah pejabat teknis. Kini, di era Prabowo, angka ini kembali mencuat. Kali ini dengan nuansa berbeda, lebih serius, lebih agresif, dan lebih politis. Bagian paling mengerikan dari isu ini adalah bahwa transaksi mencurigakan itu disebut bukan hanya berasal dari satu instansi, tapi jaringan lintas sektor. Dalam hal ini, Mahfud kembali mendorong. Data sudah ada, pola sudah jelas, tinggal keberanian politik.
Pernyataan itu memicu spekulasi luas bahwa pemerintahan baru mungkin akan menghidupkan kembali seluruh jejak-jejak lama. Ketika dua figur keras bertemu, Mahfud dan Purbaya sama dengan krisis keseimbangan kekuasaan. Pemerintahan Prabowo baru berjalan, tapi hubungan antara Mahfud dan Purbaya menjadi pemandangan paling menarik dalam dinamika reformasi. Keduanya bukan tokoh biasa. Mahfud dikenal blak-blakan, tak kenal takut. Purbaya dikenal teknokratis, rasional dan minim kompromi. Satu mengguncang dari sisi hukum dan etika pemerintahan, satu mengguncang dari sisi fiskal dan birokrasi. Dan ketika keduanya bergerak serempak, yang terguncang bukan hanya kementerian, tetapi juga blok-blok kepentingan politik yang selama ini diam dalam ketenangan panjang. DPR mulai gelisah, pansus mafia emas dan TPPU, tekanan politik, dan aroma pertempuran terbuka. Ketika isu ini mulai membesar, sejumlah partai di Senayan disebut mulai mengajukan opsi pansus mafia emas dan TPPU. Kemungkinan DPR menjadi arena perang terbuka semakin terlihat. Faksi-faksi politik mulai membaca arah angin. Ada yang diam, ada yang bersuara, ada yang tampak mulai menjauh dari nama-nama tertentu. Tanda-tandanya jelas, pertarungan besar sedang disiapkan. Mahfud dan Purbaya, ancaman atau harapan? Di mata publik yang jenuh melihat abu-abu politik, pasangan kerja ini tampak seperti oase. Dua sosok yang tidak takut berkata, ada yang salah. Tetapi di mata para pemain lama, mereka bisa jadi ancaman terbesar. Tak hanya ancaman terhadap uang dan jaringan, tetapi ancaman terhadap tatanan lama yang nyaman. Itulah mengapa narasi bahwa mereka akan ditekan balik selalu kembali muncul. Mahfud sendiri memperingatkan, saya pernah ditekan. Purbaya nanti akan mengalami hal yang sama. Di sini publik merasakan bahwa apa yang sedang terjadi bukan sekedar penegakan hukum. Ini adalah pertempuran politik. Penutup. Era baru, pertempuran baru. Indonesia sedang memasuki salah satu momen paling penting dalam sejarah politik modern. Belasan tersangka, kasus emas 3,5 ton, TPPU 189 triliun rupiah, reformasi Polri, reformasi Kemenku, dan dua tokoh keras berada di pusat pusarannya. Semua ini terjadi di awal pemerintahan Prabowo, periode ketika stabilitas politik baru dibentuk dan peta kekuasaan sedang ditata ulang. Mahfud dan Purbaya tampak seperti ujung tombak dari babak baru, babak di mana mitos tidak ada yang berani menyentuh jaringan besar mulai retak. Apakah badai ini akan membawa pembersihan besar-besaran? Ataukah kekuatan lama akan melawan balik? Itu pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, satu hal pasti, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan sekaligus sedang baik-baik saja. Karena sejarah membuktikan, kadang negara harus diguncang habis-habisan sebelum bisa dibangun kembali.